Putin takjub dengan keberanian Presiden Jokowi, tak gentar dikeroyok 27 negara Uni Eropa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Barang kita. Posisi Indonesia yang sangat strategis, berani memberlakukan larangan ekspor. Hingga saat ini hal itu menuai pro kontra yang memang tak berkesudahan di WTO. Namun sekutu Indonesia yakni Rusia memuji keberanian Indonesia. Rusia memuji Indonesia sebagai kekuatan besar yang berpengaruh di dunia. Hal itu pun sejalan dengan dipilihnya tanah air sebagai ketua ASEAN. Duta Besar Federasi Rusia untuk ASEAN Alexander Ivanov mengatakan, Indonesia merupakan negara besar yang sangat berpengaruh, baik di kawasan dan juga dunia. Indonesia terus berkembang dengan sangat dinamis. Diharapkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tahun ini akan melebihi 5%. Bagi kami juga penting menjalin hubungan persahabatan yang baik, yang terus berkembang di segala bidang, kata Ivanov dalam wawancara bersama Sputnik. Namun, Ivanov juga mengatakan kepemimpinan Indonesia di ASEAN tidak akan mudah, sama seperti kepresidenan G20 beberapa waktu lalu. Mengapa tidak mudah? Untuk sejumlah alasan. Ada ketegangan geopolitik yang meningkat di dunia dan upaya panik, Amerika Serikat, dan sekutunya untuk mengonsolidasikan hegemoni AS di dunia. Kami juga menyaksikan serangan tidak hanya di Rusia, tetapi juga di China, jelasnya. Selain itu, tidak semuanya mulus di dalam ASEAN sendiri, dan itu akan semakin memperumit kepemimpinan Indonesia. Ada masalah Myanmar, sayangnya, belum ada konsensus yang lengkap di antara 10 negara, anggota ASEAN tentang cara menanganinya. Namun demikian, kami berpandangan bahwa ASEAN harus memainkan peran kunci dalam menyelesaikan krisis di Myanmar dan kami sangat mendukung konsensus 5 poin ASEAN. Sementara itu nikel Indonesia, Badan Pangan dan Cadangan Strategis Nasional, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sementara itu, Indonesia, produsen nikel terbesar di dunia dan pemasok utama ke China, masih mengkaji permohonan persetujuan kuota penambangan, dan belum menerbitkan izin secara penuh. Pasokan biji di Indonesia sangat terbatas, hal ini sekali lagi membatasi produksi, kata sumber yang tak bisa disebutkan, kepada Reuters. Secara mingguan, harga nikel tercatat kenaikan sebesar 8%, kenaikan mingguan terbesar dalam 10 bulan. Kenaikan tersebut didorong oleh sentimen positif terhadap logam dasar METL dan kekhawatiran pasokan, setelah keputusan Washington dan London yang melarang LME dan CME menerima logam baru nikel, aluminium, dan tembaga buatan Rusia. Kenaikan harga nikel dapat mendorong sentimen positif bagi saham-saham komoditas nikel yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.